Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yang mana anggota kami ialah saya sendiri, Didi Arisandi, dan teman saya ada Helda Tamaroza, ada Nur Hanifah, Ulia Rizkina, Nur Halim Habibi, dan Muhammad Akdan Anas. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebuah model, yaitu waterfall model. Apakah waterfall model? Waterfall model atau model waterfall ialah menurut Prisman dalam sebuah kutipan yang mengatakan bahwasanya model waterfall ialah sebuah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urutan, atau sering juga disebut dengan waterfall model, karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Sedangkan sejarah model waterfall ini sendiri pada awalnya ditemukan oleh Winston Wiros pada tahun 1970. Dia menulis sebuah artikel ilmiah yang mana dalam artikel tersebut ia mengisikan pandangannya tentang pengembangan perangkat lunak, yang mana pada paruh pertama dari artikel yang ia buat ia membahas sebuah proses yang ia sebut megah. Bahkan ia menggambar sebuah sosok model dan lain yang menunjukkan mengapa hal itu tidak bekerja, karena persyaratan selalu berubah-ubah. Model ini ialah model air terjun, karena dia menggunakannya sebagai contoh dari proses yang sama sekali tidak bekerja. Di paruh kedua pada artikel yang ia buat, ia menggambarkan bahwasanya proses berulang-ulang bahwa ia dianggap jauh lebih baik. Dalam model ini sebenarnya adalah model linear sequential model, yang model ini sering disebut atau dengan classic life cycle atau model waterfall. Model ini sering dianggap kuno, akan tetapi model ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Selanjutnya tentang sifat-sifat model waterfall yang menjadi masalah akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Helda Tamaroza. Selanjutnya, sifat-sifat model waterfall yang menjadi masalah. Yang pertama, ketika problem muncul, maka proses berhenti karena tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Yang kedua, karena pendekatannya secara sequential, maka setiap tahap harus menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Yang ketiga, partisi project ke stage yang berbeda tidak fleksibel. Selanjutnya, tahap-tahap waterfall model. Yang pertama ada communication, yang kedua ada planning, yang ketiga modeling, yang keempat construction, yang kelima deployment. Tahap communication atau komunikasi merupakan analisis terhadap kebutuhan software dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer maupun mengumpulkan data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel maupun dari internet. Kedua, planning, perencanaan. Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication, analisis requirement. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Selain itu, penjadwalan dalam proses pengerjaan juga ditentukan pada tahap ini. Ketiga, modelan. Kemudian mulai masuk pada tahap perancangan, di mana perancangan menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam presentasi untuk menilai kualitas sebelum tahap selanjutnya dikerjakan atau sebelum dibuat coding. Tahap ini lebih difokuskan pada atribut program seperti struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan detail prosedur. Keempat, construction. Construction merupakan proses membuat kode, coding atau pekodean merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikendali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahap ini. Yang kelima ada deployment atau penyebaran. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara rutin atau berkala. Kemudian ada kelebihan model waterfall. Yang pertama, semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek. Maka software engineering atau SA dapat berjalan dengan baik tanpa masalah. Yang kedua, setiap anggota dalam software engineering mengetahui secara pasti apa yang harus dikerjakan dan kapan harus diselesaikan.
Yang ketiga, mudah dalam implementasi karena pada saat implementasi telah dilakukan uji coba terhadap setiap bagian dari program. Yang terakhir, dokumentasi pengembangan sistem sangat terorganisir karena pada setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian ada kekurangan model waterfall. Yang pertama, pengguna sulit untuk menuangkan ide. Karena kebutuhan pada awal pembuatan sistem itu terbilang lumayan susah. Yang kedua, apabila terjadi perubahan, maka model ini tidak bisa digunakan. Jadi tidak ada boleh perubahan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat berulang sebelum menghasilkan suatu produk atau menghasilkan suatu aplikasi. Jadi apabila dalam suatu proses seperti perancangan tidak selesai tepat waktu, maka akan mempengaruhi keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang relatif lama karena model ini bersifat sekuensial. Baiklah, sekarang kapan model waterfall digunakan? Yang pertama, ketika semua persyaratan sudah dipahami dengan baik di awal pengembangan. Yang kedua, definisi produk stabil dan tidak ada perubahan saat pengembangan untuk alasan apapun seperti perubahan eksternal, perubahan tujuan, perubahan anggaran, atau perubahan teknologi. Untuk itu, teknologi yang digunakan pun harus sudah dipahami dengan baik. Yang selanjutnya, menghasilkan produk baru atau versi baru dari produk yang sudah ada. Sebenarnya, jika menghasilkan versi baru maka sudah masuk incremental development yang setiap tahapnya sama dengan waterfall, kemudian diulang-ulang. Kapan model waterfall tidak cocok digunakan? Model waterfall tidak cocok digunakan ketika ingin mendapatkan keuntungan dari umpan balik yang cepat, benar-benar kurang memahami nilai dan definisi dari apa yang sedang dibangun, memiliki proyek yang rumit. Sekian saja dari presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat bagi pendengar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termanis.